尊者此次为什么要刻意？真找到山顶守关的所有。另一个办法可以直接进入。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-150. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 149. Kemarin Lo Feng telah berhasil mengalahkan Gasly dengan begitu mudah dan membuat para murid terkejut karena baru mengetahui kalau perkembangan Lo Feng sangatlah pesat. Hanya saja di sini Lo Feng dikejutkan oleh pesan Sushin yang memberitahunya kalau serangga Zek telah mengalami sebuah reaksi. Merasa kalau dirinya sudah tidak punya waktu lagi, jadi Lo Feng pun pergi ke lautan ilusi untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin lagi. Sesuai dengan namanya, lautan ini bisa menciptakan ilusi yang sangatlah nyata. Awalnya Lo Feng tidaklah kesulitan dalam menghadapi seluruh ilusi di sana. Sampai akhirnya dia pun harus gagal ketika di lantai ke-9 karena dia itu melihat bumi dihancurkan oleh serangga Zek. Lo Feng meminta nasihat kepada Truyan yang pada akhirnya membuat hati Lo Feng sedikit lebih tenang. Setelah semua itu, Lo Feng kembali menantang jembatan Tongtian lantai ke-7. Dengan latihannya selama ini, akhirnya Lo Feng berhasil mengungguli Bolan. Akan tetapi itu tidaklah bertahan lama karena Bolan langsung menyusul Lo Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xiano berpindah ke bumi, tepatnya kepada Lo Feng. Di dalam dunia internalnya, saat ini Lo Feng tengah melakukan latihan bersama dengan tubuh klon Mosanya. Yang mana dari segi kekuatan, tentu tubuh klon Mosa jauh lebih unggul daripada tubuh manusia bumi Lo Feng. Babata memberitahu kalau perusahaan baru saja mengirimkan pemberitahuan karena setiap 100 tahun sekali kompetisi kualifikasi wilayah udara tingkat luar angkasa akan segera dimulai. Setiap wilayah jumlahnya akan dibatasi. Jadi karena itulah kompetisi ini diadakan. Untuk wilayah udara asli hanya ada 3 tempat saja. 2 tempat akan dipilih dari wilayah udara asli. Kini satu-satunya tempat yang tersisa akan dipilih dari 3 tempat terakhir di wilayah udara asli dan 3 tempat teratas dari wilayah udara Taichu. Lo Feng paham dan dirinya sudah menyiapkan hal itu sejak lama. Jadi karena itulah Lo Feng terus meningkatkan latihannya. Ia penasaran apakah yang saat ini Bolan lakukan. Ternyata Bolan telah memulai misinya dan pergi ke Magic Mountain Pro. Ini merupakan misi putus asa. Perkembangan dari Bolan tidaklah jauh berbeda dengan Lo Feng. Tapi Babata mengingatkan kalau lawan Lo Feng di kualifikasi nanti bukanlah Bolan. Karena ada beberapa seniornya yang telah lama berlatih dan juga yang masuk ke wilayah udara asli. Lo Feng paham dan dia tidaklah mempermasalahkan para seniornya. Karena jika ia ingin menjadi lebih kuat, maka Lo Feng harus bisa masuk ke wilayah udara asli. Sepertinya tempat itu merupakan dambaan bagi seluruh pejuang yang ada di perusahaan alam semesta virtual. Untuk saat ini Lo Feng akan terus berfokus melakukan latihan bersama dengan tubuh klan Mosanya. Dalam pertarungan hebat ini, Babata mengingatkan kalau Lo Feng harus mengecek pesannya, karena dia itu harus masuk ke ruangan asli secepat mungkin. Karena ini telah dibuka di Gunung Tongtian. Lo Feng paham dan segera pergi ke sana, yang mana dia pun benar-benar takjub dengan apa yang dia lihat saat ini. Akan tetapi ia tidak hanya sendirian saja di situ, sebab ada seorang pejuang yang badannya sangatlah besar. Sepertinya ia adalah penjaga dari pintu ini. Untuk bisa menantang Gunung Tongtian, mereka setidaknya harus melewati jembatan Tongtian lantai 12. Tapi seorang wanita menghentikan pembicaraan itu, yang mana itu diikuti juga dengan kedatangan sosok kera besar yang muncul tepat di hadapan Lo Feng.
Wanita yang tadi berbicara juga ikut muncul. Ia menenangkan sosok ini karena mereka sangatlah jarang melihat tamu kemari. Wanita ular itu memberitahu Lo Feng mengenai peraturan Gunung Tongtian. Selama Lo Feng bisa mengalahkan para penjaga gerbang dari awal sampai puncak gunung, maka ia bisa lolos dengan mudah. Tanpa banyak basa-basi, Lo Feng langsung saja melakukan pertarungan. Akan tetapi, ketiga penjaga ini bukanlah lawan yang mudah untuk Lo Feng hadapi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Namun gerakan yang mereka miliki tergolong cukup lincah juga. Namun bukan berarti Lo Feng tidak bisa memberikan perlawanan. Karena setelah melihat pola serang mereka, Lo Feng segera bertindak untuk bisa melakukan serangan balik kepada mereka. Bahkan gadis ular yang mampu mengendalikan pikiran dan menciptakan ilusi dengan mudah Lo Feng atasi. Dalam pertarungan yang super sengit itu, Lo Feng sama sekali tidaklah kesulitan. Dan secara perlahan ia mulai mengalahkan satu persatu dari mereka. Tapi tetap saja melawan 3 orang sekaligus dengan kekuatan sebesar ini akan menyulitkan Lo Feng. Ia pun harus gagal di percobaan pertamanya. Salah satu penjaga memberikan pujian kepada Lo Feng karena mampu menghabisi 2 di antara mereka. Padahal dia itu adalah pendatang baru, namun bisa melakukan serangan balik yang begitu hebat kepada mereka. Setelah berhadapan dengan 3 penjaga kaki Gunung Tongtian, Lo Feng pun curhat kepada Truyan mengenai perbedaan kekuatannya dengan para penjaga. Truyan hanya tertawa saja mendengar cerita Lo Feng. Padahal tidak ada satupun tingkat kosmik dari wilayah udara asli yang dapat menyelesaikan lantai pertama Gunung Tongtian. Truyan mengingatkan Lo Feng tentang menara percobaan prajurit jenius, yang mana itu diatur pada tingkat kesulitan yang hampir tidak dapat dilewati oleh siapapun. Hal yang sama juga berlaku pada Gunung Tongtian. Semua itu hanyalah sebuah pantauan untuk naik ke wilayah asli. Kompetisi sesungguhnya adalah cara tepat untuk menguji seberapa jauh Lo Feng telah berkembang. Lo Feng tahu 5 anggota veteran kelas alam semesta telah berhasil menembus lantai ke-7 jembatan Tongtian. Para senior itu saatlah menikmati ketika mereka melakukan penyiksaan kepada pendatang baru sebelum pertarungan kualifikasi dimulai. Beberapa kali Lo Feng juga ditantang, tapi ia tidaklah tertarik karena Lo Feng akan menunjukkan aksinya di panggung yang sesungguhnya. Pada akhirnya kompetisi pun dimulai juga. Ia sudah menunggu hal ini karena Lo Feng akan melakukan pembantaian kepada para senior sombongnya. Lo Feng tidaklah kesulitan dalam kompetisi itu. Tidak hanya dia, namun Rongjun juga. Ia sama sekali tidak kesulitan dalam hadapi lawan-lawannya. Kini giliran para juniornya lah yang mentertawakan para seniornya. Bahkan kompetisi terus berlanjut hingga akhirnya kembali mempertemukan Lo Feng dan juga Rongjun. Mereka berdua sangatlah sering kali bertemu. Rongjun tahu kalau peringkat Lo Feng di jembatan Tongtian lebih tinggi dari dirinya. Namun bukan berarti dia akan kalah. Rongjun akan menunjukkan semua kekuatannya pada pertarungan ini. Dan dia ingin melihat siapa yang bisa memasuki wilayah udara asli di antara mereka berdua. Lo Feng juga sudah menantikan pertarungan itu. Dia akan kembali menggunakan trik yang sama untuk bisa mengalahkan Rongjun. Dalam pertarungan yang super sengit ini, Rongjun dan juga Lo Feng sama-sama telah berkembang. Dulu Lo Feng sangatlah kesulitan dalam menekan Rongjun. Namun kali ini dia bisa dengan mudah melakukan hal itu. Rongjun mulai teringat dengan kenangan buruknya ketika gurunya mengorbankan diri untuk melindunginya. Inilah alasan mengapa Rongjun ingin menjadi kuat agar bisa membalaskan dendam kematian gurunya. Lo Feng seketika saja terkejut karena Rongjun mengubah gaya bertarungnya dan melancarkan serangan cepat pada tubuh aslinya. Ini pun membuat klon Lo Feng menghilang. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara mereka. Lo Feng menggunakan teknik pedang terbangnya, sedangkan Rongjun menggunakan pertahanan terbaik dari hukum asal. Ledakan besar pun terjadi akibat benturan 2 kekuatan besar itu. Rongjun menggunakan hukum asalnya untuk membatasi penglihatan dari Lo Feng. Sepertinya rencana itu berhasil karena Lo Feng sempat lengah. Tapi untuk bisa mengalahkan Lo Feng, ini saja tidaklah cukup.
Dan benar saja, lagi dan lagi Lo Feng bisa membatasi pergerakan dari Rong Jun. Namun untuk bisa mengalahkannya mungkin agak terlalu sulit. Apalagi Rong Jun itu begitu bersemangat dalam pertarungan ini. Ia memiliki pergerakan yang begitu cepat. Pada akhirnya, Lo Feng pun menggunakan mode prajurit darahnya. Kecepatan Lo Feng seketika saja meningkat dengan begitu pesat, sampai-sampai Rong Jun tidak bisa mengimbangi pergerakannya. Dan semua ini sudah jelas kalau Lo Feng lah yang menjadi pemenangnya. Dan begini Lo Feng pun akan dipromosikan di kompetisi wilayah asli. Setelah pertarungan usai, Lo Feng dan Rong Jun saling memberikan semangat. Uka begitu bangga dengan perkembangan mereka. Lo Feng berjanji akan menunggu Rong Jun dan Uka di wilayah udara asli. Nah, berhubung kompetisi ini telah selesai, maka Lo Feng akan menghadapi pertarungan terakhir, yang mana dia itu akan berhadapan dengan Bolan untuk bisa melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bolan sudah menantikan pertarungan ini karena dia penasaran sudah sejauh mana Lo Feng berkembang. Lo Feng juga sudah menantikan hal itu, karena di pertarungan sebelumnya Lo Feng mengalahkan dirinya dengan begitu mudah. Pertarungan antara dua jenis ini pun langsung saja dimulai. Lo Feng lah yang pertama kali melakukan penyerangan, namun tidak mudah dihindari oleh Bolan. Ini pun membuat Lo Feng kebingungan kemanakah Bolan pergi. Terlebih lagi kehadirannya sama sekali tidak bisa ia rasakan. Pertarungan ini juga disaksikan oleh Truyan dan yang lainnya. Mereka juga penasaran kemanakah Bolan pergi, sebab seluruh sistem tidak dapat memindai keberadaannya. Yang seakan-akan dia itu telah lenyap dan sinyalnya sendiri bahkan tidak ada. Semua jenis pun menjadi penasaran mengenai apa yang telah terjadi. Koordinat terakhir dari Bolan berada tepat di Gunung Ajaib. Dalam keadaan normal, penentuan posisi tidak akan pernah gagal, meskipun penggunanya mati. Terlebih lagi, Gunung Ajaib diawasi langsung oleh perusahaan. Lantas bagaimana bisa sesuatu terjadi kepada Bolan tanpa bisa perusahaan ketahui? Pada akhirnya, pertarungan terakhir Lo Feng dan Bolan pun ditunda untuk sementara waktu. Semua jenius diminta untuk berkumpul di alun-alun. Lo Feng juga penasaran dan apa yang terjadi kepada Bolan. Nah, seluruh jenius kini telah berkumpul di alun-alun, yang mana Master Jujian pun muncul untuk memberikan tugas darurat kepada mereka untuk mencari keberadaan dari Bolan, yang terakhir kali berada di Gunung Ajaib. Bagi mereka yang bisa menyelesaikan tugas ini akan diberikan hadiah 500.000 poin. Jumlah ini sangatlah banyak dibandingkan misi terakhir Lo Feng. Master Jujian secara mengejutkan memilih Lo Feng dan yang lainnya. Akan tetapi mereka dapat memilih apakah mau menerima tugas itu atau tidak. Karena bagaimanapun hanya mereka saja yang pantas. Lo Feng penasaran dengan kondisi Bolan saat ini. Begitu pula dengan Rong Jun. Karena misi pencarian diadakan ketika Bolan menghilang di tengah pertarungan berlangsung. Salah seorang gadis meyakini kalau Bolan sudah meninggoy. Gadis ini bernama Leto dan menyarankan untuk melanjutkan kualifikasi. Namun seorang pria meminta Leto untuk tidak berkata seperti itu. Karena mereka merupakan bagian dari perusahaan Virtual Universe. Jadi sudah jelas mereka harus saling membantu satu sama lain. Jika di kemudian hari sesuatu terjadi kepada mereka, maka tentu perusahaan juga akan melakukan hal yang sama. Uka memberitahu kalau mereka adalah peringkat pertama dan ketiga yang tetap berada di wilayah udara asli setelah periode kualifikasi terakhir. Bolan yang merupakan jenis berbakat belumlah pernah menang melawan mereka berdua. Leto pun pergi dari tempat ini dan meninggalkan rekannya. Sedangkan Master Jujian tengah melakukan pencarian kepada Bolan, namun tidak kunjung menemukan tanda-tanda dari sinyal Bolan. Dongyu penasaran mengapa masternya ingin melakukan pencarian kepada Bolan, padahal bisa saja dia itu telah meninggoy. Hanya saja Master Jujian merasa ada yang aneh, karena tidaklah mungkin Bolan hilang secara tiba-tiba. Selain itu, baru-baru ini ada tanda-tanda kekuatan yang diam-diam menargetkan umat manusia. Jadi Master Jujian secara khusus memilih Lo Feng dan yang lainnya untuk melakukan pencarian. Semoga saja mereka itu bisa menemukan sesuatu. Lo Feng pun telah melakukan perjalanan. Di sini Truyan meminta Lo Feng untuk berhati-hati karena misinya kali ini sangatlah berbahaya.
karena kejadian di Gunung Ajaib memberi bekas luka yang mendalam bagi Truyan. Hawa dingin di sana juga sangatlah cepat membekukan mereka. Selain itu di sana memiliki ilusi yang begitu mengerikan. Tidak hanya itu saja, namun di sana jugalah senior Lo Fang atau Lian Luo meninggoy. Informasi ini membuat Lo Fang terkejut. Jadi inilah alasan mengapa Truyan meminta untuk selalu berhati-hati. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Babata meminta Lo Fang untuk memikirkan matang-matang rencananya, karena saat ini Lo Fang telah mengambil misi tingkat putus asa, yang bahkan tingkat kematiannya mencapai 90%, jauh lebih sulit dibandingkan dengan di dunia darah. Namun meskipun begitu, Lo Fang tidaklah takut dan tetap menjalankan misi ini, yang mana sepertinya Lo Fang akan kembali menggunakan 3 tubuhnya dalam misi kali ini. Karena bagaimanapun Lo Fang akan berhadapan dengan begitu banyak lawan yang juga memiliki kekuatan yang jauh berada di atasnya. Babata bahkan sampai menjadi panik. Kita akan kembali melihat Lo Fang menggunakan mode tubuh monster tanduk emasnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.